Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teorema dasar kalkulus. Untuk teorema yang pertama, untuk teorema yang A, teorema dasar kalkulus menyatakan bahwa dimisalkan F kontinu pada selang tertutup A sampai B, dan F adalah anti turunan dari F. Maka integral dari A sampai B fx dx sama dengan anti turunan f b dikurangi anti turunan f a. Sebenarnya untuk notasi ini adalah dasar teori yang melegalkan kita untuk mengerjakan integral tertentu. Nah, kalau integral tertentu berarti fx dx-nya kita kerjakan dulu, kita cari integralnya, kemudian setelah fx ketemu integralnya berapa, maka untuk menyelesaikan integral tertentu ini, setelah fx-nya kita ketemu integralnya, masukkanlah atau substitusikanlah B-nya dikurangi hasil dari saat kita substitusikan A-nya. Contoh, saya memiliki integral dari negatif 1 sampai 2, 4x dikurangi 6x dx. Nah, aplikasi dari teorema yang pertama ini adalah cara mengerjakannya kita dapat dengan cara mengintegralkan fungsinya terlebih dahulu. Oke. Teman-teman masih ingat cara mengintegralkan ya? Misalkan saya punya di sini, silakan perhatikan tinta yang merah, integral dari fx dx ya. Fx dx. Nah, misalkan saya punya integral dari x pangkat 2 3x pangkat 2 dx misal. Nah, cara mengintegralkan adalah pangkatnya ditambah 1 dulu, baru diubah menjadi pembagi dari koefisien x-nya. Nah, ini kan pangkat 2. 2 ditambah 1 berapa? Oh, pangkatnya jadi pangkat 3, berarti x pangkat 3 setelah ketemu x pangkat 3, 3 ini kita jadikan sebagai pembagi koefisien x-nya. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya 1, maka hasil akhirnya kita perolehlah x pangkat 3. Nah, sama halnya dengan fungsi yang ini. Ini ya, fungsi yang diintegralkan kan ini. Nah, ini 4x pangkat 1. Pertama, naikkan dulu pangkatnya. Tambahkan dengan 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Tulislah x pangkat 2. Selanjutnya, 2 kita jadikan dia pembagi dari koefisien x-nya. Koefisien x-nya berapa? 4. Oh, 4 dibagi 2 berapa hasilnya? 2. Nah, kemudian untuk suku yang kedua, kita lihat x-nya pangkat berapa nih? Oh, pangkat 2. Ingat, pertama kita tambahkan dulu pangkatnya dengan 1. 2 tambah 1 hasilnya 3. Nah, kita tulis x pangkat 3. Kemudian angka 3 ini kita jadikan dia sebagai pembagi koefisiennya. Nah, koefisiennya kan negatif 6. Dibagi dengan 3 hasilnya negatif 2. Nah, sudah selesai untuk mencari anti turunannya. Selanjutnya kita bisa mencari integral tertentunya. Dengan cara yang pertama kita masukkan atau substitusikan dulu batas atasnya. Untuk yang di kasus ini adalah 2. Ini. Kemudian
kita substitusikan juga batas bawahnya. Nah, berarti kan untuk hasilnya 2x kuadrat dikurangi 2x pangkat 3. Untuk yang pertama, kita masukkan dulu x-nya sama dengan 2. Masukkan x-nya sama dengan 2 berarti 2 kali 2 kuadrat berarti 8 ya. Dikurangi 2 kali 2 pangkat 3 berarti 16. Dikurangin lagi saat kita masukkan x-nya sama dengan negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1 pangkat 2 kan berarti 1 ya. Berarti sini 2 dikurangi dengan 2 kali negatif 1 pangkat 3. Negatif 1 pangkat 3 hasilnya kan negatif 1. Negatif 1 dikalikan negatif 2 hasilnya positif 2. Nah, setelah itu 8 dikurangi 16 adalah negatif 8. Dikurangi dengan 2 ditambah 2 dikerjakan terlebih dahulu hasilnya negatif 4. Nah, negatif 8 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 12. Sampai sini selesai. Oke, kita lanjutkan materi. Untuk teorema selanjutnya adalah teorema B, yaitu teorema mengenai kelinieran integral tertentu atau integral tentu, sama saja. Nah, teorema ini menyatakan bahwa dimisalkan ada dua buah fungsi f dan fungsi g. Dua fungsi ini terintegralkan pada selang tertutup A sampai B dan diberikan pula suatu konstanta K. Nah, maka di sini kita akan memiliki KF dan F plus G adalah terintegralkan. Jadi untuk teorema yang berbunyi seperti ini sudah berlaku terlebih dahulu ya, baru kita bisa menggunakan akibat yang ditimbulkan kemudian. Nah, untuk yang pertama, saat kita mengintegralkan Kfx dari A sampai B dx sama saja karena K ini dia adalah suatu konstanta. Nah, maka kita bisa keluarkan saja dulu dari bentuk integral. Hasilnya nanti akan sama dengan K dikali integral A sampai B fx dx. Kemudian, misalkan kita memiliki integral dari A sampai B fx plus gx dx. Nah, ini akan sama saja kita mengintegralkan dulu fungsi yang pertama, kemudian kita juga integralkan terlebih dahulu fungsi yang kedua, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Nanti hasilnya akan sama saja. Untuk bagian yang ketiga, saat kita memiliki integral dari A sampai B fx dikurangi gx dx. Sama untuk seperti yang sebelumnya, ini kan penjumlahan, untuk yang bawahnya ini dia pengurangan, sama saja ya, hanya saja yang kita integralkan yang pertama fungsi f, kemudian kita integralkan fungsi d, kemudian hasilnya dikurangkan. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh. Nah, saya memiliki integral dari 1 sampai 2, 4x dikurangi 6x kuadrat dx. Nah, kita akan mengerjakan dia secara manual. Kalau misalkan teman-teman mencari hasil integral ini dengan cara anti turunan yang kemarin sudah dibahas, ini mungkin gampang ya. Hanya kita sekarang akan mempelajari bagaimana kalau misalkan dikerjakan manual satu persatu berdasarkan teorema yang ada. Oke, untuk pertama, karena dia ada dua buah suku, maka kita pakai teorema yang B tadi, yang bagian ketiga. Fx dikurangi Gx. Maka hasilnya akan sama dengan F-nya diintegralkan dulu, kemudian G-nya juga diintegralkan dulu. Nah, setelah kita telusuri, ternyata di dalam fungsi f dia juga ada konstanta 4-nya. Begitu pula di
dalam fungsi G ada konstanta 6. Maka masing-masing konstanta kita keluarkan dari bentuk integral. Nah, selanjutnya kita akan menghitung hasil dari integralnya. Yang perlu kita integralkan adalah bagian yang X aja ya untuk suku yang pertama. Kemudian untuk suku yang kedua X pangkat 2. Cara mengintegralkan diingat kembali, di sini X pangkat 1. Pertama kali langkahnya adalah pangkatnya ditambahkan dengan 1. 1 ditambah 1, 2. Setelah itu tulislah X pangkat 2. Nah, pangkat dari X yang baru, jadikanlah dia sebagai pembagi atau penyebutnya. Oke, ini integralnya nanti dari negatif 1 sampai 2. Begitu pula untuk suku yang kedua, di sini pangkat 2. Maka untuk mengintegralkan kita tambahkan dengan 1. Berarti X pangkat 3, 3-nya turun sebagai pembagi atau penyebut sama saja. Nah, setelah itu kita substitusikan satu-satu. Untuk yang pertama, kita masukkan dulu 2, berarti ini 2 kuadrat 4 dibagi 2, dikurangi negatif 1 dimasukkan ke dalam X kuadrat, berarti 1/2. Begitu pula untuk suku yang kedua, hasilnya akan sama dengan negatif 12. Nanti teman-teman bisa cross-check. Oke, selanjutnya di sini saya berikan satu contoh lagi mengenai teorema yang baru saja kita bahas. Oke, selanjutnya untuk soalnya, integral dari 0 sampai 1 dari X kuadrat ditambah X kuadrat plus 1 pangkat 4 kali X dx. Nah, seperti apa solusinya? Jika ditelaah di sini untuk fungsi yang diintegralkan, dia terdiri dari 2 suku yang dioperasikan dengan penjumlahan. Nah, untuk teorema B yang dipakai adalah teorema bagian yang kedua, di mana integral dari fungsi f ditambah dengan fungsi g. Nah, untuk solusinya, kita bisa dengan mengintegralkan masing-masing suku dulu. Berarti integral dari 0 sampai 1 X kuadrat dx ditambah integral dari 0 sampai 1 X pangkat 2 plus 1 pangkat 4 dx. Nah, untuk integral dari suku yang pertama, insya Allah lebih mudah dibandingkan dengan integral dari suku yang kedua. Nah, teman-teman ingat kembali bagaimana cara mengintegralkan fungsi yang seperti ini. Kita bisa menggunakan integral substitusi yang sudah kita pelajari di jenjang pendidikan sebelumnya, atau kita bisa juga menggunakan teorema D pada pembahasan pertemuan sebelumnya. Oke, silakan perhatikan yang ada di dalam kotak hitam. Untuk integral 0 sampai 1 X kuadrat plus 1 pangkat 4 X dx. Nah, setelah ditelusuri ternyata dia juga terdiri atas perkalian dua buah fungsi. Nah, fungsi yang pertama dipangkatkan 4 dan fungsi yang kedua pangkatnya X pangkat 1. Ternyata fungsi yang kedua adalah memiliki hubungan dengan turunan fungsi yang kedua. Yang pertama, maaf. Nah, untuk fungsi yang pertama, perhatikan X kuadrat. Silakan perhatikan tinta merah yang berjalan ya, X kuadrat plus 1. Nah, kalau misalkan kita turunkan, berarti hasil turunannya itu kan 2X. Nah, kita bisa memodifikasi sedemikian rupa sehingga kita bisa menggunakan teorema D. Dengan cara apa? Dengan cara fungsi ini kita ubah bentuknya menjadi integral X kuadrat ditambah 1 pangkatkan dengan 4. Oke. Maaf, ini tulisannya lumayan bagus gitu ya. Dikalikan dengan 2 kali 1/4
X. Nah, dx. Nah, selanjutnya untuk yang angka setengah ini kita keluarkan dari integral. Kita keluarkan. Nah, keluarkan, maka kita punya integral dari 0 sampai 1 x kuadrat plus 1 pangkat 4 2x dx. Nah, ini sudah sama seperti bentuk di teorema yang D. Maka otomatis kita bisa mencari integralnya. Setengah dikalikan fungsi yang di dalam kurung ini, pangkatnya ditambahkan 1 jadi 5, kemudian pangkat 5 kita jadikan juga dia sebagai penyebutnya. Oke, selanjutnya kita peroleh x kuadrat plus 1 pangkat 5 per 10. Nanti untuk batasnya dari 0 sampai 1. Oke, untuk integral fungsi yang pertama, ini kan relatif mudah ya. Ini tinggal 2 ditambah 1 berarti x pangkat 3. 3-nya turun jadi penyebut. Kemudian dari 0 sampai 1, begitu pula untuk integral fungsi yang kedua tadi sudah dijabarkan, hasilnya kita tuliskan di sini. Nah, kemudian masing-masing suku kita substitusikan saat x-nya 1, nanti kemudian dikurangi dengan saat x-nya 0. Hanya saja karena saat x-nya 0, dia akan hasilnya tetap, maka di sini kita cukup operasikan masing-masing ya. Nah, untuk yang ini karena hasilnya tetap 0, hasilnya kan berarti tetap sepertiga ya. Kemudian untuk suku yang kedua kita masukkan 1, berarti 1 kuadrat ditambah 1, berarti 2 pangkat 5 32 per 10 dikurangi saat 0-nya disubstitusikan berarti 1 per 10. Udah tinggal hasil akhirnya kita samakan penyebutnya, ketemulah 103 per 30. Oke, selesai untuk contoh yang ketiga. Kita masuk ke teorema yang selanjutnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan teoremanya. Teorema yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang sifat-sifat integral tertentu. Nah, untuk yang pertama, teorema A adalah sifat penambahan selang. Apa maksudnya? Maksudnya, jika f terintegralkan pada suatu selang yang mengandung 3 titik. Nggak harus 3 ya, jadi bisa lebih dari 3. Ini hanya ngambil sampelnya aja. A, B, dan C. Maka apa yang terjadi saat kita diminta mencari integral dari A sampai C fx dx, nah kita bisa membreakdown ini batas integralnya tadinya A sampai C. Nah, kita bisa mampir dulu ke B. Nah, dia akan sama dengan integral A sampai B ditambahkan nanti B sampai C. Nah, ini istilahnya selangnya mampir dulu gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan beri contoh. Nah, ini integral dari 0 sampai 2 x kuadrat dx. Nah, untuk selang integralnya itu kan dari 0 sampai 2. Kita bisa saja mengerjakannya dan hasilnya juga akan sama saja. Kalau misalkan kita mengintegralkan selangnya dari 0 sampai 1, hasilnya berapa, kemudian kita integralkan selangnya dari 1 sampai 2, hasilnya berapa, nanti hasilnya akan sama saja. Oke, untuk yang pertama, kita coba dulu yang menggunakan selang aslinya ini, jadi 0 sampai 2. Oke, pertama kita integralkan dulu fungsinya, di sini x-nya pangkat 2, kita tambahkan 1, berarti x pangkat 3. 3, kemudian turun ke bawah menjadi pembagi atau menjadi penyebut. Kemudian selang integralnya dari 0 sampai 2. Oke, selang atas, batas atas kita masukkan, berarti 2 pangkat 3 hasilnya 8 per 3, kemudian dikurangi 0. Udah selesai, hasilnya 8 per 3.
Selanjutnya kita akan mencoba saat kita mengerjakan menggunakan selang yang dipisah seperti ini. Apakah hasilnya akan sama? Nah, di sini kita mengerjakan dengan caranya 2 kali jalan ya. Nah, 0 sampai 1, kemudian 1 sampai 2. Tadi integralnya sama saja, di sini hanya yang membedakan adalah batasnya. Oke. Untuk yang pertama, tadi kan dari 0 sampai 1 ya, berarti kita masukkan dulu 1, berarti 1/3 dikurangi 0. Ditambahkan dengan integral yang kedua, kita masukkan dulu 2. Berarti 8/3 dikurangi dengan saat kita masukkan 1, berarti 1/3 1/3. Oke, hasil akhirnya berarti untuk yang suku pertama 1/3 dikurangi 0 hasilnya tetap 1/3. Kemudian suku yang kedua 8/3 kurangi 1/3 hasilnya 7/3, ditambahkan hasilnya 8/3. Nah, ternyata hasilnya sama saja. Barangkali teman-teman bertanya-tanya, mengapa sih? Karena hasilnya toh sama aja, kenapa nggak pakai yang langsung aja? Nah, ini tergantung situasi dan kondisi yang kita hadapi. Bisa jadi kadangkala soal disetting sedemikian rupa sehingga teman-teman nggak bisa langsung mengerjakan integral yang dimaksud, tapi selangnya harus di istilahnya mampir dulu. Nah, nanti saya akan beri suplemen soal-soal yang menggunakan teorema ini. Oke, kita lanjutkan teorema yang selanjutnya. Ini saya borong ya dari teorema B kemudian ke bawah. Oke, teorema yang selanjutnya adalah sifat pembandingan. Jika ada dua buah fungsi terintegralkan pada suatu selang, nah misalkan kita memiliki suatu nilai X. Nah, secara umumnya ya nanti nilai semua X-nya. Fx ternyata kurang dari Gx. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau misalkan kita mengintegralkan masing-masing dengan batas atas dan batas bawah yang sama, maka hasil integralnya hubungannya juga sama, yaitu kurang dari sama dengan. Selanjutnya kita langsung masuk ke teorema C, teorema sifat keterbatasan. Apa itu teorema sifat keterbatasan? Jika F terintegralkan pada selang tertutup AB. Kemudian diketahui pula Fx itu nilainya berada di antara M kecil sampai M besar. Untuk semua nilai X. Apa yang terjadi? Misalkan M sebagai batas yang bawah dari Fx ini, kita kalikan B dikurangi A, maka begitu pula untuk yang ruas sebelah kanan, hasilnya hubungannya juga akan tetap sama saat Fx-nya kita integralkan terhadap A dan A sampai B. Langsung masuk ke teorema yang D, pendiferensialan suatu integral tertentu. Nah, misalkan F kontinu pada selang tertutup A sampai B. Kemudian kita punya X suatu titik dalam selang tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dx, apa ini? Dx adalah turunan dari bentuk yang ada di dalam kurung ini. Nah, turunan dari integral A sampai X ft dt, maka dia akan sama dengan, ini kan ft ya, nah dia akan sama dengan fx ini. Oke, selanjutnya masih ada satu teorema lagi, adalah teorema nilai rata-rata untuk integral. Jika f kontinu pada selang tertutup AB, maka ada suatu bilangan C yang antara selang AB sedemikian rupa sehingga integral A sampai B ft dt sama dengan fc dikalikan B dikurangi A. Oke. Untuk teorema yang B, teorema yang C, kemudian teorema yang E, dia teorema tersebut sifat adalah suatu sifat ya. Nah, kemudian nanti setelah ini saya akan memberikan contoh untuk teorema yang D.
Oke, contoh 4. Selesaikanlah dx dari integral 1 sampai x t kuadrat dt dengan dua cara. Nah, solusi. Untuk cara yang pertama, kita caranya manual dengan mengintegralkan dulu baru nanti diturunkan. Oke, kita coba integralkan dulu yang ada di dalam tanda kurung siku ini, berarti integral dari 1 sampai x t kuadrat dt. Integralkan dulu t kuadrat, berarti t-nya pangkat 2 ditambahkan 1 berarti t pangkat 3. 3 turun sebagai pembagi atau sebagai penyebut sama saja. Nah, kemudian untuk batas integralnya adalah dari 1 sampai x. Kita masukkan dulu batas atas integralnya. Nah, berarti t-nya diganti oleh x, berarti hasilnya sama dengan x pangkat 3/3. Kemudian substitusikan saat t-nya sama dengan 1 dikurangi 1/3. Setelah kita mendapatkan hasil integralnya, nah, baru kita turunkanlah fungsi ini terhadap x. Otomatis karena diturunkan terhadap x, konstantanya akan hilang. Atau turunan suatu konstanta kan 0 ya. Nah, kemudian untuk turunan ini, ingat saat kita menurunkan pangkat x-nya, kita jadikan dulu sebagai pengali. Nah, silahkan perhatikan di sini x pangkat 3/3. Cara menurunkan. Kalau misalkan mengintegralkan, kan pangkatnya ditambah dulu. Berbeda, cara menurunkan pangkatnya turunkan sebagai pengalinya dulu. Nah, 3 kali, berarti kan sini 3 ya. Baru pangkatnya diturunkan, dikurangi 1. 3 kurangi 1 berarti x pangkat 2. Nah, ini 3 dibagi 3 hasilnya 1, hasil akhirnya x pangkat 2. Selesai. Selanjutnya, kita akan menggunakan teorema D. Nah, karena teorema D berlaku, kita bisa langsung ketemu bahwa turunan dari integral 1 sampai x t kuadrat dt akan sama dengan x kuadrat. Nah, itu sebagai contoh dari teorema yang D. Adapun untuk teorema B, C, dan E itu sebagai pengetahuan teman-teman bahwa untuk integral suatu fungsi pada selang yang ditentukan atau integral tertentu memiliki sifat-sifat tersebut. Di antaranya ada sifat keterbatasan, kemudian ada sifat pembandingan, serta untuk yang E ada pula sifat nilai rata-rata. Oke, silakan teman-teman, di sini ada latihan soal. Di sini diberikan suatu integral fungsi ya. Jadi ini langsung hasilnya. Nah, integral dari 0 sampai 1 fx dx sama dengan 2. Integral dari 1 sampai 2-nya hasilnya 3. Integral dari 0 sampai 1 hasilnya negatif 1. Kemudian integral dari 0 sampai 2-nya dari gx adalah hasilnya 4. Oke, silahkan nanti teman-teman diminta menentukan dari nilai dari nomor 1 sampai nomor 5. Lagi, tentukan G aksen X, turunan dari Gx dari fungsi berikut ini dengan dua cara. Silahkan dicoba dikerjakan dengan menggunakan pendekatan teorema yang D yang tadi sudah kita bahas bersama. Oke, selamat belajar untuk teman-teman sekalian. Silahkan contoh soalnya dicoba dikerjakan. Kemudian video ini silahkan bisa di replay terus. Jangan lupa sambil oret-oret sendiri dan siapkan catatan masing-masing. Jika ada hal-hal yang menarik untuk didiskusikan, silahkan dicatat, kemudian kita diskusikan bersama-sama pada sesi diskusi yang akan datang. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.